Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan mencatat ayat-ayat Alkitabnya, kita akan mencatat poin-poinnya, supaya seusahanya Bapak Ibu belajar bersama saya dengan menonton video ini, Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan kebenaran firman Allah, bisa merenungkannya kembali, agar supaya Anda mendapatkan pengertian yang lebih sempurna. Kita memasuki video yang keempat dari judul besar pelajaran Alkitab berseri, Hidup Takut Akan Tuhan Allahmu. Dengan judul kecilnya, Sejarah Harus Disaksikan. Saudara, kita sudah sama-sama sepakat yang dimaksud dengan hidup takut kepada Tuhan Allahmu adalah seseorang yang sudah dengan sadar begitu banyak perbuatan baik yang Tuhan sudah berikan kepada keluargaku, maka aku sekarang ingin memberikan respon yang positif. Ucapan terima kasihku bukan hanya dengan mulut lidah bibirku, tetapi juga salah satunya aku mau meresponi dengan hidup tidak ingin melanggar perintah Tuhan sehingga kami berbuat dosa. Kami tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Kami tidak ingin menyedihkan hati Tuhan. Tetapi kami ingin melakukan segala perintah, peraturan dan ketetapan Tuhan di dalam hidup kami, agar supaya hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dimuliakan, serta lewat semuanya itu segala yang baik yang Tuhan janjikan boleh ada di dalam kehidupan keluargaku. Itulah artinya hidup takut akan Tuhan Allahmu. Saudara, kita baca lebih dulu Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan 25. Karena ternyata Tuhan berpesan bahwa sejarah itu harus engkau saksikan. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu, cucu cicit keturunanmu. Engkau harus bersaksi supaya mereka mengenal aku siapa. Supaya mereka juga hidupnya takut kepadaku. Dan supaya setelah mereka menikmati banyak fasilitas yang aku berikan lewat engkau, mereka pun hormat kepadaku. Saudara, ayat 20 sampai dengan 25 dari Ulangan pasal yang ke-6. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir,
terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara, kenapa Tuhan harus berpesan kepada bangsa Israel? Di situ dikatakan, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Saudara, ternyata Tuhan ingin jadikan anak-anak kita itu hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena banyak anak-anak di antara orang percaya yang tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidup mereka semasa mereka kecil hingga mereka dewasa. Dia lahir mungkin papa mamanya sudah menjadi orang yang diberi status sosial ekonomi yang berkecukupan, sehingga penderitaan, kesulitan di dalam berjuang meniti masa depan mereka tidak mengalaminya. Tetapi Tuhan ingin sampaikan lewat bangsa Israel ini juga kepada saudara dan saya, pada saat anakmu nanti bertanya, maka engkau harus menjawab bahwa kami dulu, kita dulu adalah seorang budak, bangsa yang hidupnya susah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi budaknya Raja Firaun di Mesir. Dengan penuh penderitaan, kita ada di sana. Tetapi dengan tangan kanan Tuhan yang kuat, Tuhan yang mengasihi bangsa Israel, Tuhan membawa kita, bangsa Israel itu, keluar dari Mesir dan masuk ke negeri yang saat ini sedang kau nikmati. Nah, saudara, agar supaya anak-anak kita itu memahami dan mengerti bahwa yang membuat mereka enak, membuat mereka nikmat bukan orang tuanya, tetapi Tuhan semata-mata yang mengasihi dan telah memberkati mereka anak-anak lewat kedua orang tua mereka masing-masing. Sehingga dengan demikian supaya anak-anak yang tidak mengerti sejarah yang mereka alami itu menjadi tahu siapakah mereka dan siapakah Tuhan, dan bagaimanakah Tuhan yang mengasihi sudah menyelamatkan orang Israel, dan orang-orang Israel itu pun diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan seperti yang hari ini sedang engkau alami dan engkau nikmati. Dengan maksud dan tujuan anak-anak muda ini, orang-orang yang tidak ikut mengalami, menyaksikan dengan mata mereka sendiri, mereka menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Mereka memiliki hidup yang juga takut kepada Tuhan, karena mereka meresponi dengan positif bahwa Tuhan lewat kedua orang tuanya, lewat nenek moyangnya telah melakukan segala kebaikan, hingga mereka juga ikut menikmati berkat kebaikan Allah atas hidup mereka. Nah, saudara, oleh karena itu di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita,
seperti yang diperintahkannya kepada kita. Berarti siapa orang benar itu tadi yang Tuhan senang? Yang Tuhan berkenan kepada orang benar itu adalah orang yang memperhatikan segala perintah Tuhan, peraturan dan ketetapan Allah untuk dia lakukan di dalam hidup mereka sehari-hari dan tidak melanggar. Itulah orang benar Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar supaya anak-anak generasi muda orang Israel itu tadi mengetahui sejarahnya lewat orang-orang yang ikut menyaksikannya. Nah, saudara, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam peristiwa ini? Itu diberikan kepada Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena ternyata di dalam Bilangan pasal 14, saudara, Bilangan pasal 14, kalau saudara nanti baca Bilangan pasal 14 mulai ayat 22 sampai dengan 34, nanti saudara bisa baca Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 34. Itu diceritakan demikian. Judul bacaannya adalah pemberontakan umat Israel. Ketika umat Israel akan memasuki negeri yang dijanjikan, mereka harus mengintai lebih dulu. Musa mengutus 12 pengintai, di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Nah, namun apa yang terjadi? Mereka pulang dari tugasnya mengintai, mereka berkata, inilah hasil tanamannya, hasil bumi dan lain sebagainya sungguh luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi yang berbahaya buat orang Israel, bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa perawakannya. Besar, tinggi-tinggi, bahkan seperti seorang raksasa. Dengan segala peralatan senjata perang yang mereka jauh lebih hebat daripada bangsa Israel. Sehingga dari 12 pengintai tadi, yang 10 memberikan respon yang negatif terhadap perintah Tuhan, terhadap janji Tuhan. Bahwa kita akan ditelan oleh mereka. Kita akan habis menghadapi mereka. Orang Israel pasti akan kalah menghadapi orang Kanaan. Tetapi yang dua, Yosua dan Kaleb, melihat dari sisi yang berbeda. Karena Tuhan sudah menjanjikan negeri Kanaan adalah negeri yang akan diberikan oleh orang Israel. Maka mereka dengan iman, tidak terpengaruh dengan pandangan mata mereka. Mereka berkata, memang orang-orang Kanaan seperti raksasa. Peralatan persenjataannya luar biasa. Tetapi di dalam nama Tuhan kita akan kalahkan mereka. Dan negeri yang indah ini akan menjadi milik orang Israel. Nah, saudara, oleh karena hal seperti itulah, maka Tuhan yang jengkel terhadap orang Israel, yang tidak pernah mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhannya, Tuhan gregetan, saudara, dengan orang-orang Israel yang setiap kali menghadapi kesulitan, yang setiap kali menghadapi kesukaran, tidak pernah melihat bahwa hari-hari yang lalu, hari-hari kemarin, Tuhan juga sudah menolong orang Israel lepas dari kesulitan, lepas dari kebinasaan. Dengan tangan kanan Tuhan yang kuat, mereka diselamatkan. Mereka tidak ingat lagi. Maka yang selalu mereka utarakan kepada Tuhan adalah, Musa, apakah engkau membawa kami ke sini untuk engkau binasakan kami di padang gurun, kami bersama dengan anak-anak kami, bahkan hewan ternak piaraan kami? Kalau memang hal seperti itu, ada baiknya kita
kembali ke Mesir. Nah, saudara, oleh karena hal seperti itulah Tuhan jengkel di dalam bacaan tadi yang Anda nanti bisa baca pada Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 34. Anda bisa baca Tuhan yang jengkel kepada orang Israel, akhirnya orang yang menjadi umat pilihan dibunuh semua oleh Tuhan, mayatnya bergelimpangan di padang gurun, dan yang boleh masuk ke negeri Kanaan hanyalah Kaleb dan Yosua serta anak-anaknya mereka, dan anak-anak yang lahir di dalam perjalanan, yang tidak mengetahui bagaimana Tuhan memimpin mereka dari Mesir menuju kepada Kanaan. Oleh karena itu perlu ditanya, perlu disaksikan. Tuhan berpesan, kalau anak-anakmu nanti bertanya, maka kamu harus katakan, harus saksikan. Sebab apa? Mereka tidak melihat dengan mata dan kepala sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena orang tua mereka yang seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan dan menghujat Tuhan telah dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan buat saudara, orang-orang Kristen tertentu dalam tanda kutip. Jangan terlalu yakin karena Anda punya pandangan saya pastikan salah. Ketika Anda berkata, bukankah kami sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, otomatis kami adalah orang yang sudah pasti diselamatkan. Saudara, apa bedanya dengan Israel sebagai umat pilihan Tuhan? Mereka terlalu yakin bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika mereka berperilaku dengan perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak segan-segan. Umat pilihannya dibunuh oleh Tuhan di padang gurun, dan yang boleh masuk hanyalah orang yang setia hidupnya kepada Tuhan, yang hidupnya takut dan gentar kepada Allahnya, bersama dengan anak-anak yang lahir dalam perjalanan yang tidak mengetahui sejarahnya. Mereka dibawa dengan tangan kuat Tuhan keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.